حبيبي محمد محمد خير المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Saudara-saudara dan seluruh pendengar kajian online Ma'had Darussunnah Ad-Dauli li Ulumil Hadis, dalam kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita akan memulai kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya ulama besar dari Damaskus, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Nama aslinya Yahya. Kenapa diberikan kunyah Abu Zakaria padahal beliau tidak memiliki putra? Orang Arab kalau memanggil nama orang dengan sebutan Yahya itu biasanya diberikan kunyah Abu Zakaria, meniru Nabi Zakaria yang putranya siapa? Nabi Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi Nabi Yahya ini yang memberikan nama langsung Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak punya anak dan memang tidak sempat menikah. Usianya pendek tetapi waktunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya hanya 45 tahun. Sedari kecil sudah hafal Quran. Selain itu juga beliau termasuk faqih. Ada salah satu karya terbesar beliau yang kita kenal dengan Al-Majmu', ya. Syarah siapa? Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam Asy-Syirazi. Ya, ini termasuk fikih muqaran madhab Syafi'i. Beliau hanya sampai menulis bab riba 9 jilid saja. Keburu meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki namanya. Beliau pun tidak sampai menyelesaikannya, hanya sampai bab buyu, bab muamalat, hanya sampai 3 jilid saja. 6 abad kemudian baru dilanjutkan oleh ulama dari Mesir yang bernama siapa? Sayyid Najib namanya, Najib Al-Muti'i, sampai selesai. Nah, ini menjadi rujukan fikih madhab Syafi'i. 3 yang menonjol daripada Imam Asy-Syafi'i. Siapa? Imam An-Nawawi. Pertama, ilmu beliau yang sangat luas dan yang sangat dalam. Ini susah. Karena beliau dari kecil memang mainnya itu dengan kitab, mainnya itu dengan buku. Dalam tanda kutip dikucilkan, tetapi beliau fokus kepada ilmu gitu. Jadi kata Abul Abbas bin Faraj, yang menonjol daripada beliau ini ilmunya yang sangat dalam dan menonjol. Yang kedua, beliau ini zuhud. Zuhudnya luar biasa. Zuhud dan waro, ya. Ini kalau kita lihat muqaddimah Al-Wari Az-Zahid, diceritakan saking waroknya beliau itu tidak pernah makan sayuran yang tumbuh di Damaskus ketika beliau diberikan amanat mengajar di kampus namanya Darul Hadis Al-Asyrafiyah. Itu beliau tidak pernah makan sayuran yang tumbuh di kota Damaskus. Kenapa? Karena beliau tahu sayuran yang tumbuh di sana itu pengelolaan wakafnya tidak jelas. Ya mungkin ikhtilaf bainal ulama, ya. Hukumnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tetapi beliau milih warok, milih untuk tidak makan. Dan juga zuhud. Beliau selama mengajar di Darul Hadis Al-Asyrafiyah itu tidak pernah mengambil gaji beliau, hak beliau. Yang ketiga,
yang menonjol daripada beliau itu, beliau berani amar ma'ruf nahi mungkar itu. Terhadap penguasa sekalipun beliau berani. Ini yang mungkin disebut dalam hadis itu a'dhamul jihad. Apa? A'dhamul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair itu. Jihad yang paling agung adalah menegakkan keadilan atau mengatakan hal yang benar terhadap pemimpin yang zalim. Ini 3 yang menonjol kata para ulama. Oke, beliau lahir tahun berapa? Tahun 631 Hijriah, meninggal tahun 676 Hijriah. Jadi 45 tahun saja usianya. Tidak lama. Tapi berkah hidupnya luar biasa. Karyanya banyak dan diamalkan oleh hampir seluruh lembaga di dunia ini. Di pesantren-pesantren khususnya. Siapa yang tidak kenal karya-karya beliau? Arba'in Nawawi di mana-mana. Apalagi Al-Adhkar, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Nah, ini At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Al-Majmu', Raudhatut Talibin fi Umdah Al-Muftin. Apalagi Tahdzibul Asma wal Lughah itu. Beliau termasuk juga pakar ilmu rijal al-hadis. Ya, pakar hadis juga. Beliau punya karya apa? At-Takrib itu. Wat Taisir, 5 Arifat, As-Sunan Al-Bashir, ringkasan daripada Al-Irsyad yang sebelumnya agak luas kata para ulama, diringkas lagi oleh beliau menjadi At-Takrib. Disyarah lagi oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjadi Tadrib Ar-Rawi. Ini pakar hadis juga. Dan bahasa yang dikemukakan dalam tulisan-tulisannya itu sangat mudah dipahami. Dengan bahasa yang fasih, yang sangat mudah dipahami. Ini kelebihan beliau. Selain itu juga beliau memang ikhlas ya. Terkenal keikhlasannya sehingga ya wajar kalau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai. Halaman berapa? Halaman 5 ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Al-Faqih Al-Imamul Alimu Al-Wari'u Az-Zahidu Ad-Dhabitu Al-Mutqinu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibn Syaraf bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah berkata siapa Asy-Syaikh, seorang guru, Al-Faqih, seorang yang faqih. Kalau disebut syekh itu ihtimalnya 2. Pertama, orang yang usianya di atas 40 tahun ke atas itu bisa disebut syekh. Mau muslim, mau kafir, bisa disebut syekh. Tapi ada juga orang disebut syekh itu man balagha rutbata ahlil fadli. Jadi ketika dia sampai pada derajat orang-orang yang memiliki keutamaan, ya para pelajar, para ulama, para ustadz, walaupun usianya di bawah 40 tahun bisa disebut dengan syekh. Orang kalau di dalam janin, di dalam perut, disebut dengan janin ya. Jadi qoblal wiladah yuqal janin. Kalau sudah lahir disebut dengan tifl atau sobi atau sogir atau dzurriyah gitu. Kalau sudah beranjak remaja, sudah baligh sampai usia 30 tahun disebut dengan syabab ya, atau fatat kalau perempuan. Usia 30 tahun sampai 40 tahun disebut dengan kuhulah namanya. Kuhulah pakai H, bukan kahlun, bukan pakai H ya. Kalau itu celak. Kuhulah itu usia 30 sampai 40 tahun. Nah, usia 40 ke atas disebut dengan syekh. Mau muslim, mau kafir, itu disebut dengan syekh. Nah, orang yang diberikan keutamaan dalam bidang agama bisa disebut dengan syekh juga walaupun usianya di bawah 40 tahun. Qala asy-Syekh, telah berkata siapa asy-Syekh Al-Faqih, seorang yang
faqih yang mendalam dalam ilmu hukum, ilmu syariat. Kalau dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, banyak karya beliau tentang ilmu fikih, khususnya fikih Syafi'i, karena beliau memang termasuk pemukanya madhab Syafi'i ya. Malah ada satu pendapat itu kalau ada ikhtilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, yuqaddim al-Imam An-Nawawi. Ya. Malah ada yang mengatakan begini. Kalau Anda ingin belajar madhab Syafi'i, kemudian tidak membaca Al-Majmu', bohong Anda. Jadi hampir semua pendapat Imam Syafi'i berikut madhabnya itu ada di dalam Al-Majmu'. Ya, ini karya terbesar daripada Imam An-Nawawi. Tapi jangan salah ya, ada dua nih Imam Nawawi ini. Ada Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau ini aslinya memang Nawawi, nama aslinya Nawawi ya, bin Umar Al-Bantani kalau tidak salah. Kalau ini Nawa ini nisbah kepada satu daerah di Damaskus, di Syria sana. Apa Hauran apa Jauran gitu. Nama aslinya Yahya. Ya. Al-Faqih Al-Imam, seorang imam, Al-Alim, seorang yang alim. Imam ini ya artinya menjadi rujukan sudah dalam ilmu agama. Saya pernah dengar di Puncak itu ada satu pesantren namanya Syafi'i apa ya? Al-Jami Stay Syafi'i. Itu konon yang saya dengar, nggak tahu terlaksana apa enggak. Itu untuk gelar S1-nya Al-Alim gelarnya itu. Untuk S2 Al-Allamah. Luar biasa itu. Untuk S3 doktornya Al-Imam. Luar binasa ini. Ya kalau memang memenuhi syarat nggak apa-apa. Penting, jadi memberikan gelar ini juga terkadang penting. Antum menghafal Quran, dikasih gelar Al-Hafidh, itu penting, menurut saya penting. Kalau orang pede dengan gelar LC, MA, SPD, karena dia ahli dalam bidang pendidikan. Kemudian MM, apa MM itu? Makin manis kalau kata orang. SPD, sapena EDW. SAG, sarjana alam gaib misalnya. Dengan PD-nya melekatkan gelar di belakang namanya, kenapa orang-orang yang di pesantren tidak pede melekatkan gelar di depan atau di belakang namanya? Antum pakar dalam ilmu fikih, ya tulis saja. Ustadz Masyhuda tukang takrib misalnya. Tukang majmu misalnya. Fakar Alpiyah misalnya. Alpiyah apa Alfiyah? Kenapa tidak pede? Makanya Pak Kiai itu selalu mewanti-wanti. Padahal saya sebenarnya ya nggak enak juga ya. Siapapun yang menghafal Quran di sini harus dilekatkan di belakang namanya itu Al-Hafidh. Itu Pak Kiai, pinter mengangkat orang itu. Oh mungkin itu. Kenapa tidak pede dengan kemampuan yang diberikan Allah terhadap kita? Ya, artinya kan bersyukur juga. Bukan takabur, bukan. Antum ini tawadu tapi pengen dianggap tawadu itu. Itu juga bahaya itu. Jadi boleh jadi, mohon maaf, orang ini memberikan gelar kepada Imam An-Nawawi begitu lengkap, Asy-Syaikh, Al-Faqih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Allamah itu. Ya itu, agar ya memang sesuai kapasitas dan agar kita juga punya mahabbah terhadap ulama. Jangan yang punya fans itu artis-artis saja, orang-orang yang ahli maksiat saja. Ulama juga harus punya fans, harus punya muhibbin. Apalagi dalam hadis dikatakan apa? Anta ma'aman ahbabta, itu penting. Orang Badui nanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Ma'adaddalah, kata Nabi. Nanya-nanya kiamat, apa yang sudah kamu siapkan?
Apa kata beliau? Saya tidak menyiapkan apa-apa. Saya tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak zakat. Dia tetap puasa, tapi puasa sunnah enggak gitu. Tetap sholat, tapi sholat sunnah enggak. Enggak banyak lah pokoknya. Yang saya siapkan hanya satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kata Nabi, kalau begitu anta ma'aman ahbabta. Walaupun sholatnya sedikit, walaupun puasanya sedikit, nggak banyak, walaupun amal-amal soleh yang lainnya sedikit, tapi karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, engkau akan dihimpun, dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Itu Anas bin Malik, Sayyiduna Anas bin Malik, khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 tahun khadimnya. Anaknya siapa? Anas bin Malik anaknya siapa? Bukan. Anas bin Malik itu anaknya Ummu Sulaim Al-Ansari, asli Madinah. Ummu Sulaim ini ketika Nabi Isra Mi'raj itu terdengar oleh beliau suara langkah kaki beliau di surga. Jadi ahli surga ibunya. Sedari kecil di usia 10 tahun itu diberikan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk khidmah kepada beliau. Sampai beliau mencintai, ridho terhadap Anas bin Malik. Sampai didoakan Anas bin Malik ini akan diberikan oleh Allah anak yang banyak, cucu yang banyak, dan akan menjadi kaya raya. Doanya makbul. Cucu beliau ribuan, ratusan. Dan banyak yang jadi orang soleh, ulama. Pada saat itu tercatat, ini cerita dalam riwayat. Itu beliau termasuk konglomerat di Madinah itu, Anas bin Malik. Itu sebab khidmah terhadap Nabi. Nah, ini yang kemudian dipraktekkan oleh para santri di Jawa itu, khidmah kepada kiai di pondok pesantren. Ya, kita kenal siapa? Kiai Hashim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama ya, organisasi terbesar di dunia. Ketika mondok di Bangkalan, Madura, ada orang Madura? Antum, Al-Maduri. Itu pulang dari apa sih namanya? Ngangon itu apa bahasa kitanya? Mengembala kambing. Itu dilihat guru beliau, Kiai Khalil Bangkalan itu sedang sedih gitu, termenung di bawah masjid. Ada apa? Guru kok kelihatan sedih gitu. Ini cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank itu, ke got itu. Nah, kemudian tanpa pikir panjang, Kiai Hashim Asy'ari mohon izin. Guru mohon izin saya ambilkan di septic tank gitu. Kira-kira antum begitu nggak? Ustaz Sopin bawa dagangan gitu, antum diem aja itu. Aduh. Berat-berat gitu. Malah pada sembunyi gitu. Ini mohon maaf, tanpa pikir panjang, mohon izin guru, saya ambilkan cincinnya, saya cari. Bayangkan got baunya seperti apa, septic tank itu. Septic tank santri. Wah, dia ucek-ucek, dia kubek-kubek itu. Alhamdulillah ketemu. Diberikan kepada gurunya, Kiai Khalil Bangkalan tuh. Langsung keluar dari lisan beliau, waliullah. Saya bangga terhadap kamu. Saya ridho dengan kamu. Mudah-mudahan namamu harum karena sudah bau-bauan gitu ya. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Makbul doanya karena ridho kiai, ridho guru, termasuk juga mahabbah terhadap orang soleh, terhadap orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Makbul doanya, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Hashim Asy'ari? Namanya harum dan menjadi maha guru, gurunya para ulama Nusantara. Itu kisah ini masyhur. Itu khidmah terhadap guru. Dan itu dilakukan oleh para sahabat ya. Oke, kembali. Tadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Mohon maaf, Anas bin Malik ini ayahnya orang kafir. Malik namanya, bin An-Nadhr. Jadi ketika Ummu Sulaim masuk Islam, si Malik ini sedang berdagang, marah dia. Nah, ketika
mau pulang, ya tadinya mau balas dendam, mau ya pokoknya mau KDRT lah. Di tengah jalan meninggal dia. Nah, kemudian menikah dengan Abu Tolhah, namanya Abu Tolhah Al-Ansari. Kamu kalau mau nikah sama saya harus masuk Islam. Nah, kemudian Abu Tolhah masuk Islam. Dia termasuk orang kaya juga di Madinah, yang tanah beliau di depan Masjid Nabawi itu diberikan kepada Islam, diwakafkan. Setelah turun ayat apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Luar biasa, sahabat tuh kalau dengar ayat langsung infak, langsung sedekah. Wajilat qulubuhum. Oke. Kata Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, saya tidak pernah merasakan begitu bahagia setelah mendengar hadis anta ma'aman ahbabta ini. Kalau begitu saya pun cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Saya berharap dengan sebab cinta saya terhadap mereka, saya dihimpun bersama-sama dengan mereka. Nah, ini salah satu kelebihan daripada menumbuhkan mahabbah terhadap ulama, terhadap orang-orang soleh. Kalau kata Imam Syafi'i apa? Uhibbus sholihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Nggak ada yang hafal. Orang soleh bisa memberikan syafaat. Nah, saya cinta orang-orang soleh, walaupun saya tidak termasuk bagian daripada mereka. Ini bentuk ketawaduan beliau. Mudah-mudahan dengan sebab cinta saya terhadap orang soleh, saya dapat syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan saya benci dengan orang yang hobinya maksiat, walau kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun saya tidak jauh berbeda dengan mereka. Gitu. Itu sebenarnya bentuk ketawaduan Imam Syafi'i, mengajarkan kepada kita agar mahabbah terhadap ahli ilmu, terhadap orang-orang soleh. Oke. Ini harus ada fans ulama itu, fans Kiai Ali Mustafa Yakub, fans Kiai Masyhuda, fans Kiai Sofyan Munir, harus ada di kemudian hari, harus ada. Jangan sampai orang-orang yang ahli maksiat itu ya mengalahkan para ulama. Al-wari', berkata orang yang waro', ya bisa dikatakan at-taqi, orang yang sangat menjaga dirinya. Jangankan hal-hal yang haram, yang halal pun dijaga betul. Orang waro' itu mohon maaf, makan tidak banyak, seperlunya. Karena kalau makan banyak khawatir ibadahnya malas, kan begitu. Apalagi yang haram, ya, yang syubhat ditinggalkan. Apa dalam hadis itu? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi ini dasar sifat waro'. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini halal apa haram? Ragu saya nih, tinggalin. Ada ulama di Banten, kalau tidak salah namanya Abuya Munfasir apa Mufasir, saya lupa itu. Itu konon saya dengar dari jamaah, dari muridnya. Beliau tuh kalau lewat di jalan aspal tuh nggak mau. Beliau upayakan jalan di pinggirnya yang nggak ada aspalnya itu. Ditanya sama muridnya, kenapa Kiai Abuya kok nggak mau di jalan aspal? Ya tahu sendirilah, aspal tuh banyak syubhatnya begitu. Dari dana yang tidak jelas begitu. Saking waroknya beliau. Makanya wajar orang-orang yang seperti itu terkadang diberikan mukasyafah oleh Allah. Kalau antum kan mukasyafah ya. Kalau ini mukasyafah betul, orang belum ngomong udah tahu itu. Itu Kiai Mufasir itu, Abuya Mufasir. Luar biasa. Susah ini. Kita mau jadi wali itu susah, kalau nggak warok itu susah. Saya pernah dengar satu cerita, wallahu alam bener apa enggak itu. Ada seorang kiai pulang ceramah. Setelah itu kan ada prasmanan, makan-makan, ada yang nyempil tuh makanan di gigi. Hah? Kemudian keluar rumah, ngambil ranting di pohon tetangga itu. Dengan santainya gitu. Tusuk gigi.
Dibersihin tuh giginya. Pulang, meninggal. Nggak lama kemudian meninggal. Konon dimimpikan oleh murid-muridnya itu. Nggak diterima ruhnya itu. Wallahu alam. Sebelum minta dihalalkan kepada orang yang ranting pohonnya dia ambil itu. Ya udah nggak tahu di mana kan? Ceramahnya di mana? Coba kalau dia waro gitu. Mungkin tidak sampai seperti itu. Nah, kalau kita kan ya hajar aja ya. Ya wallah. Astagfirullah. Ini ruhnya tidak diterima konon. Karena belum halal ini. Sampai dia meminta halal kepada orang yang ranting pohonnya dia ambil. Padahal ranting nggak ada harganya. Tapi karena bukan haknya, jadi bermasalah gitu. Ya Allah karim. Nah, orang-orang waro ini luar biasa. Ini Imam An-Nawawi sampai pada derajat ini. Dan diakui para ulama. Az-Zahid. Beliau termasuk orang yang zuhud. Zuhud itu artinya apa? Diddur rogbah ya. Dalam Quran hanya satu kali disebutkan. Dalam surat apa? Yusuf itu. Wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahin. Jadi saudaranya Yusuf itu ingin menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, bahkan di bawah budak yang dijual itu. Bisamanin baksin darahima ma'dudah, dengan beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, menggunakan lafaz zahid. Ada barangnya bisa dijual, tapi mereka zahid. Mereka tidak butuh dengan barang itu. Ya seadanya saja. Nah, dari sini para ulama memaknai zuhud itu bukan anti dunia. Dunianya ada, kita pakai, tetapi tidak condong kepada dunia itu. Orang kalau terlalu condong, bahaya. Biasanya menghalalkan segala cara. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu enggak zuhud itu. Nabi itu ya rajanya zuhud ya. Sayyidina Umar itu sampai nangis, mohon maaf. Karena melihat Nabi bangun berbekas di belakangnya. Kenapa nangis? Ingat raja-raja besar itu kalau tidur di atas permadani, di atas sutra-sutra. Beliau di atas tikar itu sampai berbekas. Nangis Sayyidina Umar. Yang galak begitu nangis itu. Apa kata Nabi? Apakah engkau tidak rela mereka diberikan semuanya di dunia, sementara kita disimpan dulu, akan nanti diberikan di akhirat? Itu Nabi itu. Abdullah bin Mas'ud juga, saking baiknya beliau, nggak rela Nabi tidur di atas tikar begitu. Bagaimana kalau saya bawakan spring bed Nabi? Wahai Abdullah, apa artinya aku dengan dunia ini? Aku dengan dunia ini seperti orang yang menunggang unta. Setelah itu duduk di bawah pohon, kemudian meninggalkan sudah. Itu pandangan Nabi terhadap dunia. Nah, itu zuhud. Jadi ada barangnya, tapi tidak di dalam hati. Gitu. Apa dalam doa itu? Allahumma ja'alid dunya fi aidina, di aidi saja. Wala taj'alha fi qulubina. Gitu. Banyak sahabat kaya siapa? Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi disebutkan Abu Talha, itu orang kaya di Madinah. Kemudian siapa lagi? Ummu Sulaim juga orang kaya. Tapi kekayaan mereka menjadikan mereka zuhud itu. Termasuk Sayyidah Khadijah, habis hartanya. Sepertiga itu tanah Makkah itu milik beliau, habis untuk dakwah Islam. Diinvestasikan kepada Allah. Makanya mohon maaf ya, untuk mendapatkan surga itu tidak bisa gratis, tidak bisa dengan santai gitu, leha-leha, berangan-angan, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga gitu. Enggak bisa begitu.
Harus ada pengorbanan, harus ada korban fisik, harus ada korban pesak kalau kata orang Sunda itu. Harus ada korban saku. Saya punya adik. Adik saya itu sekolah di tempat saya sendiri, di pesantren saya, di SMK-nya. Ngambil multimedia. Bayar, ayah saya bayar. Padahal sekolah saya sendiri gitu. Semua kegiatan yang ada di sekolah bayar. Kenapa? Pengen anak saya, kata orang tua saya, adik saya ini diangkat derajatnya oleh Allah. Kita nggak mau semuanya serba gratis. Isyarat kita harus ada pengorbanan itu anak ketika lahir itu dianjurkan orang tuanya mengakikahi, kan begitu ya? Ya kan? Harus ada korban fisik gitu dan korban pesak. Jadi jangan mau gratisan mulu gitu. Apa dalam Quran? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman itu harta mereka, jiwa mereka, jannah, surga, dengan surga. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal sekali. Apa barang dagangan Allah yang mahal itu? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Saya ditanya oleh jamaah, boleh nggak kita ibadah mengharap surga? Apakah merusak keikhlasan? Enggak merusak keikhlasan. Karena Nabi juga meminta surga. Ya. Oke. Yang tidak boleh itu ibadah diperlihatkan kepada manusia agar dipuji oleh manusia, itu yang nggak boleh. Tetapi beribadah ingin mengharap surga, mengharap ridho Allah, pahala Allah, itu diperbolehkan dalam agama, disebut dengan ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kata Imam Ibnu Hajar, ihtisab itu apa? Thalabus thawab minallah, meminta thawab, meminta pahala kepada Allah, boleh. Dan Nabi melakukannya. Para nabi yang lain juga melakukan. Oke. Nah, kalau orang dikabulkan doanya, karena dia minta doa ingin mendapatkan surga, setelah masuk surga dia juga mendapatkan kemuliaan tambahan, kenikmatan yang tiada taranya. Apa? Yang melihat Allah. Dalam Quran apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah gitu. Orang-orang yang masuk ke dalam husna, ke dalam surga itu wa ziyadah, dia juga akan dapat ziyadah. Apa ziyadahnya? Melihat Allah. Jadi nggak masalah antum doa Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, itu nggak apa-apa, dicontohkan oleh Nabi. Malah Nabi bilang idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus gitu. Fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Kalau minta surga jangan yang ecek-ecek, jangan yang rendah, minta surga yang paling tinggi, yang paling luas, awsatul jannah. Apa? Surga firdaus. Oke. Jadi zuhud itu bukan anti dunia, tetapi memandang dunia biasa saja. Dia lebih condong kepada akhirat. Antum silahkan kaya, bagus. Saya di rumah punya Mercy, punya Alphard, biasa saja orang tua saya. Jangan bilang-bilang ya. Saya di rumah ada Alphard. Saya di rumah ada Fortuner. Rumah besar, 2 tingkat. Tapi istri masih 1. Belum zuhud ya. Silahkan kiai itu harus kaya, jangan kalah sama pejabat. Tapi buat apa gitu? Itu hanya untuk kendaraan saja, untuk alat saja, bukan tujuan. Tapi pesantren di rumah lebih gede daripada rumah yang dibangun. Ad-dhabit, kita percepat saja ya. Ini kalau satu-satu lama ini. Ad-dhabit. Dhabit itu kalau dalam ilmu hadis orang yang hafalannya kuat, bisa dhabtu sadrin dan juga dhabtu kitabin, atau disebut dengan thiqah. Mohon maaf, thiqah itu ada 2 ya, bisa dhabit, bisa adil.
Nah, kalau dobit ini fokusnya kepada periwayatan. Kalau adil fokusnya kepada latar belakang dia sendiri. Jadi apakah dia fasik atau tidak, ahli ibadah atau ahli maksiat, itu adil. Tapi kalau dobit lebih kepada periwayatan. Jadi an yakuna bihi mausuqan fi riwayatihi gitu. Jadi kredibel nggak dia dalam meriwayatkan. Jadi teliti nggak, dobit itu cermat apa tidak. Ada juga yang menafsirkan dobit ini tidak harus punya hafalan. Nah, dia pembacaannya banyak, penelaahannya terhadap kitab-kitab para ulama banyak, bisa disebut dengan dobit juga. Nah, ini bisa dilekatkan semua kepada Imam An-Nawawi, ad-dobit al-mutkin. Dia juga teliti, dia juga cermat. Nah, bisa dilihat dari tulisan-tulisan beliau. Abu Zakaria, yaitu Abu Zakaria, tadi saya jelaskan, bukan berarti beliau punya anak Zakaria, bukan ya. Karena orang Arab itu kalau ada orang namanya Yahya, itu seringkali dipanggil Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, untuk meniru siapa Nabi Zakaria yang punya anak namanya Yahya, Nabi Yahya. Selain itu dalam riwayat yang lain, kenapa beliau ingin dipanggil Abu Zakaria? Karena memberikan kunyah itu sunnah. Kunyah tidak harus dari anak. Anak saya namanya Mumtaz atau Fawaz, Abal Fawaz wal Mumtaz gitu. Jadi tidak harus kepada anak. Abu Hurairah kan kucing gitu. Jadi boleh. Sayyidina Ali Turab, Abu Turab. Abu Hurairah boleh. Antum Abu apa? Abu Gosok misalnya juga nggak apa-apa. Jadi tidak harus kepada anak. Ada lakob julukan yang bentuknya kunyah. Salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah nggak punya anak kucing, tapi dijuluki Abu Hurairah dengan kunyah julukannya. Jadi alasannya sunnah, kata beliau, memberikan kunyah terhadap nama. Ya. Dan tidak harus dari nama anak. Yahya, nama aslinya Yahya, Muhyiddin. Ya, orang yang menghidupkan agama. Ini sebenarnya beliau agak kurang senang dipanggil Muhyiddin, diberikan julukan Muhyiddin. Itu saya nggak ridho kalau ada orang manggil saya Muhyiddin, seolah-olah mengkultuskan. Ya, tapi beliau memang tawadu. Tapi tetap ditulis oleh orang-orang itu, oleh para ulama, karena pantas dipanggil Muhyiddin itu. Seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, itu tidak mau dihaulin, tapi para muridnya tetap menghauli gitu. Ya. Tujuannya agar orang-orang itu tidak mengkultuskan gitu. Ya, walaupun nanti judulnya tidak harus haul gitu ya. Tapi tetap isinya doa. Ya, ini Muhyiddin bin Syarab bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Oke, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى. الحمد لله الكريم المنان بالطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, cukup. Alhamdulillah, segala puji, adapun segala puji itu lillah, milik Allah. Saya pernah sampaikan ya, pujian itu ada 4 bentuknya. Ada pujian dari qadim kepada qadim, dari Allah untuk Allah. Apa dalam Quran? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Ada pujian itu dari qadim kepada hadis. Apa contohnya? Dalam Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi
minal qadim ilal hadis. Ada yang minal hadis ilal qadim. Apa contohnya dalam Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hamadani abdi. Ketika antum sholat itu dialog sebenarnya. Ada yang pujian tuh minal hadis ilal hadis. Ni'mar rajulu masyhuda. Ni'mal abdu antum siapa? Zaid. Doroba Zaidun ya. Doroba Zaidun amron. Jadi, tapi ini semua kembali kepada Allah. Pujian-pujian ini kembali kepada Allah. Makanya diartikan al di sini listighraq al-jins itu ya. Jadi segala puji itu milik Allah. Kalau antum dipuji ya harus alhamdulillah. Kembalinya kepada Allah. Al-Karim, yang maha pemurah. Al-Mannan, zat yang maha pemberi anugerah. Mannan ini ada nggak di dalam Asmaul Husna? Yang 99 itu. Sepertinya nggak ada kan? Al-Hannan, Al-Mannan tuh nggak ada. Apa dalam hadis itu innalillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dakhalal jannah. Nah, ini para ulama mengatakan 99 ini bukan lit tahdid. Bukan. Laisa lit tahdid. Kenapa? Karena banyak nama-nama Allah selain ini. Selain yang ada di 99 itu. Al-Hannan, Al-Mannan, apalagi? Ada satu doa yang sering dibaca itu. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Jadi aw 'allamtahu ahadan min khalqik itu ada nama-nama yang memang diajarkan oleh para ulama, para nabi. Dinisbahkan kepada Allah. Nah, para ulama malah mengatakan tidak terbatas Asmaul Husna itu. Ya, termasuk Al-Mannan ini tidak masuk dalam 99 yang ditulis dalam Quran itu. Oke. Dzit tauli yang memiliki kekayaan. Zat yang memiliki kekayaan. Taul ada nggak? Ada. Nggak ada juga. Wal fadli, dan zat yang maha memiliki keutamaan, keagungan, wal ihsan, juga kebaikan. Zat yang maha baik. Alladzi hadana, yang hadana, Allah telah memberikan hidayah kepada kita lil iman, agar selalu beriman. Hidayah itu ada berapa macam? Saya pernah sampaikan kalau tidak salah di beberapa halaqah itu. Ada 3 ya. Ada hidayah yang bermakna i'ta'ul quwwah. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan kebaikan dan juga memberikan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan keburukan. Apa dalam Quran? Wa hadainahun najdain. Khomer. Ada khomer. Haram apa halal? Kalau di surga halal ya. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu nanti akan diberikan arak nanti kita di surga itu. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka nggak tahu. Naudzubillah. Ini haram. Antum mampu nggak meminumnya? Mampu. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada seseorang, kepada kita untuk bisa minum arak ini. Kalau kita minum ya maksiat. Kalau kita menghindari, Allah memberikan kekuatan. Hidayah namanya, hidayah kekuatan. Kalau kita menghindarinya, ya kita nggak maksiat. Melakukan kebaikan. Itu hadainahun najdain. Jadi i'ta'ul quwwah yang pertama. Hidayah bimakna i'ta'ul quwwah. Yang kedua, hidayah bimakna at-taufiq.
Dalam Quran apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi ketika Abu Thalib dibujuk oleh Nabi, pamannya beliau ini, ayahnya Sayyidina Ali, dibujuk untuk masuk Islam, nggak bisa-bisa itu. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi sampai kapanpun kepala di bawah gitu, kaki di atas, kita memberikan penerangan kepada seseorang, kalau Allah tidak memberikan taufik, tidak akan diberikan hidayah. Jadi hidayah di sini bimakna taufik. Yang pertama apa tadi? Bimakna i'ta al-quwwah. Dalilnya dalam Quran wa hadainahun najdain. Yang kedua bimakna at-taufik. Dalilnya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi kalau doa setelah antum ngomong ceramah itu wallahul muwaffiq sebenarnya udah cukup itu. Itu dicontohkan sama Pak Kiai. Jadi tidak perlu wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah, sebenarnya tidak perlu. Atau apa yang panjang-panjang itu. Ila aqwamit thoriq sebenarnya tidak perlu. Kata Pak Kiai begitu. Kenapa? Karena kalau Allah sudah memberikan taufik, sudah selesai, lengkap itu. Itu jami. Nabi itu suka doa yang jami, yang ijaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Mencakup seluruh keinginan manusia, baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau sudah wallahul muwaffiq, selesai sudah. Ya, Pak Kiai mencontohkan seperti itu dulu. Yang ketiga, hidayah bimakna al-irsyad wal bayan. Apa dalam Quran? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim itu. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk, bayan kepada jalan yang lurus. Jadi yang ketiga bimakna al-irsyad wal bayan ini bisa dari Allah, bisa dari Rasulullah atau dari orang-orang soleh, dari para pengajar, dari para guru. Kalau yang kedua khusus dari Allah saja, nggak bisa dia. Oke, ini hidayah. Alladzi hadana lil iman. Kalau, mohon maaf, ada kata-kata iman, saya ingat banget itu. Tidak disandingkan dengan Islam, itu maknanya sama. Artinya lil iman juga lil Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu maksudnya juga sama, ya ayyuhalladzina aslamu. Pak Kiai itu ingat banget. Tapi kalau dua-duanya disebut bagaimana? Beda tuh. Nah, kalau dua-duanya disebut itu masuk dalam hadis Jibril itu. Hadis apa? Yang Jibril datang kepada Nabi. Bainama nahnu julusun itu. Nah, itu iman bimakna yang satunya lagi, iman Islam satunya lagi, ihsan yang satunya lagi. Itu yang disebut dengan ummul hadis. Induknya hadis itu ya hadis Jibril itu. Jibril datang kepada Nabi nanya tentang Islam, nanya tentang iman, nanya tentang alamatus sa'ah. Ini nggak jadi kiamat ya? Dukhon lagi rame-rame ini. Ini hadis maudhu dibawa-bawa, aduh bahaya. Nabi itu paling tidak suka ketika ditanya tentang kiamat. Makanya tadi yang orang Badui nanya, mata sa'ah. Nabi itu dalam riwayat yang lain sampai tidak suka itu. Gak usah nanya-nanya kiamat, udah. Antum ibadah aja yang khusyuk. Ibadah saja yang tekun. Itu yang disiapkan, bukan nanya-nanya kiamat. Makanya Nabi jawabannya, ma'adad talaha itu. Kalau bahasa kitanya, ngapain lu nanya-nanya kiamat? Udah menyiapkan apa? Udah nyiapin apa? Itu ingin mengatakan, udah jangan nanya-nanya kiamat. Nah, Nabi mulai senang ketika dia mengatakan, yang saya siapkan hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itu Nabi mulai senang tuh. Kenapa? Karena kalau sudah cinta, apapun akan dilakukan oleh orang yang dia cintai. Artinya dia akan tekun, akan ibadah, rajin.
Kenapa Z? Ini kalau lil iman maksudnya lil Islam juga. Wa faddala dinana, dan Allah telah melebihkan dinana, agama kami, ala sairil adyan, di atas seluruh agama. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Jadi nggak ada yang namanya apa itu pluralisme, apa itu agama atau apa itu, mengatakan semua agama benar. Ya menurut masing-masing silahkan, tapi kita harus meyakini agama kita paling benar. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dari Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun apa walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Itu demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidak ada seorang umat pun, baik itu dari Yahudi maupun dari Nasrani, yang mendengar risalahku, kata Nabi, kemudian dia mati dan tidak beriman, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Naudzubillah. Kecuali dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Jadi kalau orang Yahudi udah dengar risalahnya Nabi, nggak beriman, naudzubillah. Apa dalam hadis yang lain tuh? Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Musa masih hidup, Nabiullah Musa masih hidup, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dia tidak bisa leluasa gitu. Illa tiba'i, kecuali dia mengikuti agamaku. Ini wa faddala dinana ala sairil adyan. Terus wa manna alaina bi irsalihi, dan Allah telah memberikan kepada kita anugerah biirsalihi, dengan diutusnya, ilaina, kepada kita, akrama khalqihi alaihi, makhluknya yang paling mulia, alaihi, di sisinya, di sisi Allah, wa afdalahum ladaihi, dan yang paling utama ladaihi, di sisi Allah, habibahu, kekasihnya, wa apa ini tulisannya, khalilahu, ya khalilahu ya kekasihnya juga. Tapi mohon maaf, khalil ini hanya diberikan kepada dua nabi, Nabiullah Ibrahim dengan nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, lau kuntu, apa dalam hadis itu, muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Tapi nggak bisa, karena saya sudah menjadi khalilnya Allah gitu. Seandainya saya ingin mengambil khalil dari manusia, dari makhluknya Allah, nggak bisa, karena saya sudah menjadi khalilullah. Jadi khalil lebih khusus daripada habib. Tapi kalau antum, kalau para sahabat bilang misalnya ausani khalili, boleh mengaku-ngaku gitu, telah memberikan nasihat kekasihku, khalilku, nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi nggak bisa, karena sudah menjadi khalilnya Allah. Kalau habib itu umum, dia umum. Seperti Sayyidina Abu Hurairah bilang, ausani khalili, apa dalam hadis itu, Rasulullah telah memberikan wasiat kepada saya untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulannya, ayyamul bid itu, kemudian sholat duha, dan tidur dalam keadaan witir. Wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Famahabihi ibadatul autan, ibadatul autan, ya. Maka dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyembahan terhadap
berhala itu dihapus. Ya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Nabi itu dakwah tauhid. Bagaimana menegakkan tauhid, akidah. Kesyirikan dihapus. Syirik itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama asyirku fil akidah, yang kedua asyirku fil ibadah. Apa itu syirik dalam akidah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kalau jawaban Nabi dalam hadis. Jadi kalau definisi ulama, al-i'tiqad bi anna ghairallahi lahu qudrah mithla qudratillah. Meyakini ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan sama seperti Allah. Di depan ada pohon besar. Setiap hari antum dan para pendengar dimanapun berada membawa sesajen misalnya, dengan meyakini bahwa pohon besar ini memberikan rezeki kepada kita, memberikan kekuatan. Itu syirik dalam akidah. Itu bahaya. Ini bisa menghapus seluruh amal. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nabi ditanya, Nabi, ma huwa syirk? Apa itu syirik? Syirik itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Riwayat Imam Nasa'i itu. Syirik itu engkau menjadikan Allah sebagai tandingan padahal Allah menciptakanmu. Yang kedua yang jarang disadari, asyirku fil ibadah itu. Syirik dalam ibadah. Apa definisinya? Mas Huda? Ya, sorful ibadah ila ghairillah atau ghairil ma'bud. Mengalihkan niat ibadah kepada selain Allah. Apa Z? Kayaknya lupa Z. Sorful ma'bud. Sorful ibadah ila ghairil ma'bud. Mengalihkan niat ibadah kepada selain Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa bunyinya? Inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang yang pertama kali disidang di akhirat adalah orang yang mati syahid. Diperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Apa saja. Ada rekamannya online. Setelah melihat, Allah nanya, "Madza fa'alta fid dunya?" Apa yang engkau lakukan di dunia? Yang sudah engkau lakukan di dunia? Oh, saya berjihad di jalanmu, karenamu. Bohong, kata Allah. Kadzabta. Engkau berperang, berjihad bukan karena aku, bukan di jalanku, tetapi liyuqala jari'un. Hanya ingin dikatakan orang sebagai orang yang jari, pemberani. Diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka itu. Naudzubillah. Dipanggil lagi seorang ulama, seorang alim, ahli Quran juga. Madza fa'alta fid dunya? Setelah diperlihatkan segala nikmat. Online. Saya menggunakan nikmat-nikmat engkau untuk mencari ilmu, kemudian menyebarkannya, mensyiarkannya. Di jalanmu, bohong, kata Allah. Kadzabta. Engkau lakukan semua itu bukan karena aku, bukan di jalanku, tetapi liyuqala alimun, liyuqala qari'un. Agar orang-orang mengatakan kepada engkau ini ahli ilmu. Di bawahnya lagi ahli membaca Quran. Di bawahnya lagi liyuqala jawadun. Hanya ingin dikatakan orang, dianggap orang sebagai orang yang dermawan. Keempat orang ini dimasukkan ke dalam neraka itu. Karena salah niat. Ini syirik itu, syirik. Karena mengalihkan niat ibadah kepada selain Allah. Maka penting yang namanya ilmu hati, pendidikan hati itu penting. Apa yang disebut dengan ihsan, kalau antum tidak mau sebutan tasawuf gitu, ya ihsan saja sudah. Jadi iman, Islam, ihsan itu harus ada tiga-tiganya. Nah, ini yang kemudian diperpanjang oleh para ulama melalui disiplin ilmu masing-masing Islam, ya jatuhnya kepada ilmu fikih, ilmu syariat, muamalat, ilmu iman diperpanjang oleh para ulama menjadi disiplin ilmu usuluddin gitu ya.
dan berbagai macam ilmu yang lain yang berkaitan. Nah, ihsan ini berkaitan dengan pendidikan kalbu ini, penting. Wa hussila ma fis sudur dalam Quran tuh. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan juga apa yang terlintas dalam hati itu. Wa hussila ma fis sudur. Jadi penting pendidikan kolbu itu penting. Hati-hati jangan kalbu ya, tapi kolbu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya kalbu. Jangan ya habibal kalbi, hati-hati. Habibal qalbi. Kok? Hah? Ya, bahasa Arab itu kadang kayak ala asyrafil anbiya, beda dengan asrafil anbiya. Itu kalau asrafil anbiya, nah, Nabi itu paling boros itu. Itu bahasa Arab. Musrif ya. Kalau musrif orang yang boros, kalau musyrif ya. Itu ada santri FDI, mahasiswa FDI. Anta musrif. Hah? Ana musrif? Itu Pak siapa itu? Pak Rusli Hasbi itu. Ana laisa musrifan, musyrifan. Itu syirik ya. Oke. Ini saya sampaikan agar tidak salah menempatkan syirik. Jangan dikit-dikit syirik, salaman dengan guru syirik karena dianggap mengkultuskan. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tabarruk dengan bekas minumnya guru syirik. Itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Syirik itu adanya dalam hati. Kalau dia punya keyakinan bahwa sesuatu itu memberikan kekuatan kepada kita, yaitu syirik. Tapi kan kita nggak tahu. Ini ziarah kubur dianggap syirik, nggak bisa. Ini yang bikin perpecahan di mana-mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembukaan At-Tibyan ini kita cukupkan sekian. Insya Allah hari Selasa akan kita lanjutkan. Ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iril buldanil muslimina 'ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Wal tuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي